Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom semuanya. Ya, terima kasih untuk worship team, untuk production team, untuk para usher, untuk para pendoa, untuk guru-guru Kids Church, untuk semua pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Kita mau berikan aplaus yuk buat setiap mereka yang melayani Tuhan. Oke, pagi hari ini siapa yang siap belajar firman Tuhan pagi hari ini? Ya, puji Tuhan. Ada satu firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat yang 105. Berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ada lagunya juga ya. Ya, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, di session yang pagi ini, session pertama, tema khotbah yang saya akan mau sampaikan berjudul firman-Mu pelita bagi kakiku. Di session kedua nanti, temanya firman-Mu terang bagi jalanku. Jadi saya bagi dua. Kita mau sama-sama baca dari Mazmur 119 ayat 105. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, Mazmur 119 ini adalah pasal terpanjang di dalam Alkitab. Terdiri dari 176 ayat yang terbagi dalam 22 seloka atau pantun atau puisi. Dan masing-masing puisi tersebut berisi 8 ayat. 8 kali 22 totalnya 176 ayat. Mau kita baca bergantian 176 ayat? Tapi selesai kita doa berkat terus pulang gitu ya. Ini pasal terpanjang di dalam Alkitab. Ya, 176 ayat. Mazmur 119 tadi. Nah, yang kita mau pelajari dari semua pasal tersebut dari awal sampai akhir, kita mau pelajari fokus di ayat yang 105. Ini ayat favorit bagi setiap kita yang sering mendengar tentang firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Nah, perikop dari firman Tuhan ini, perikopnya berjudul berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Saya yakin setiap kita di sini ingin berbahagia. Ya, dalam hidup kita pasti itu menjadi cita-cita setiap kita. Kita pada saat punya anak pun, melepas anak kita untuk berumah tangga, kita juga pasti ingin mereka berbahagia. Anak-anak pun pada saat mereka mandiri, dia juga ingin melihat orang tuanya bahagia. Setiap kita pasti ingin berbahagia. Nah, di sini dalam ayat ini memberi pengertian ada dua gambaran kita berjalan bersama dengan Tuhan. Yang pertama, firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Ada 3 kata benda di situ. Pertama firman, kedua pelita, ketiga kaki. Nah, di sini kita mau belajar tentang hal ini. Siapa yang rindu mendapatkan pelita bagi kaki kita? Benar nih. Entah kalau saya udah jabarin pasti mikir deh. Nah, di sini saya ada bawa benda ini kayak mainan anak ya. Tuhan kasih hikmat saya suruh bawa ini. Saya boleh pinjam tongkatnya. Nah, kalau zaman dulu pelitanya tuh dari minyak. Ya. Zaman sekarang udah canggih. Ini pakai dicas pakai USB. Nah, ini nggak ada minyaknya. Lampunya boleh petugas lighting dimatikan sebentar ya. Nah, ya sampai gelap, panggungnya sampai gelap aja nggak apa-apa. Nah, lagi boleh matikan lagi. Nggak apa-apa yang YouTube nggak kelihatan saya nggak apa-apa kok. Nah, ini pelita bagi kaki kita tuh biasanya jalan begini, ya. Jadi kaki kita tuh dituntun sama pelita ini supaya ada terang di jalan yang akan kita lalui. Nah, inilah pengertian pelita bagi kaki kita waktu kita jalan di dalam kegelapan. Artinya kalau kita mau berjalan bersama Tuhan pada saat Tuhan berikan kita pelita, artinya kita sedang jalan di dalam kondisi gelap. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Ntar dulu jangan dinyalain ya lampunya. Nah, kalau zaman sekarang udah modern, pakainya senter. Nah, kita kalau jalan pakai senter tuh biasanya begini kan. Nggak mungkin ke sana kita jalan begini gitu. Ya, pasti kita masuk lubang kalau ada lubang. Jadi pasti kita akan dituntun sama sinar ini, jalannya seperti ini.
Nah inilah pelita yang menuntun kaki kita untuk melangkah. Pada saat ada lubang, kita pasti pindah ke sini. Ya, dan kita jalan lagi ngikutin sinar tersebut. Nah, oke, boleh lampunya dinyalakan kembali. Nah jadi firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Nah sekarang kan udah terang ya. Kalau udah terang, kita masih butuh nggak pelita? Karena pelita ini kalah terang. Kita udah nggak butuh pelita. Artinya kalau kita hidup dalam terang, kita nggak butuh pelita. Nah di sini yang saya mau ajak buat Bapak Ibu Saudara mengerti adalah boleh kita berjalan dengan pelitanya Tuhan, tapi jangan terlalu sering. Artinya jangan terlalu sering kita selalu ada di dalam lembah kekelaman, di dalam kegelapan. Capek lo hidup kalau di dalam kegelapan terus. Ya. Nah, jadi pelita bagi kaki kita, kaki adalah organ tubuh yang paling bawah, paling rendah. Artinya kondisi hidup kita pada saat ada di dalam kegelapan, kita berjalan dengan pelitanya Tuhan untuk menuntun kaki kita, itu artinya kita sedang ada di dalam titik paling bawah. Makanya kita butuh pelita. Nah pelita, firman adalah pelita, itu artinya kesetiaan Tuhan. Walaupun kita ada di dalam titik paling bawah, Tuhan tetap setia kasih pelita buat kita melangkah. Nah tetapi di sini kita mau belajar bahwa kita diberikan hikmat, kita diberikan tuntunan. Ya, sehingga Tuhan yang adalah terang, dia mau kita berjalan di dalam terangnya. Seperti sekarang nih, cahaya sudah nyala. Tuhan mau kita berjalan di dalam terangnya. Ya makanya, kalaupun kita jatuh, oke, Tuhan tetap setia, dia kasih pelitanya buat kita. Tapi jangan terlalu sering jatuh. Ya, jangan terlalu sering kita selalu ada di titik bawah. Kita harus naik. Pencurahan Roh Kudus yang kemarin kita peringati, kita diberikan kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Artinya kita punya kuasa. Ya, sampai sini nangkep ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita nggak boleh terlalu bangga bahwa kita punya pelita. Kita harus bangga kalau kita punya Tuhan yang bersinar atas hidup kita. Ya. Jadi karena pelita itu dipakai untuk menuntun kita di dalam kegelapan. Nah hidup kita jangan terlalu sering di dalam kegelapan. Nah kemudian kaki adalah organ tubuh yang ada di posisi paling bawah. Seperti tadi saya katakan, ini titik terendah kita. Ya, makanya kita dituntun lewat kaki kita tersebut. Nah titik terendah biasanya orang merasa jalannya gelap, lembah kekelaman, lembah di bawah kekelaman, bicara kegelapan. Kemudian kalau di dalam kegelapan bicara nggak ada arah, bingung, gelap semuanya. Saya yakin setiap kita pernah mengalami masa-masa seperti itu dalam hidupnya. Saya pun pernah mengalami masa-masa di mana gelap, di mana nggak tahu mau melangkah kemana, di mana arah yang harus saya jalani saya nggak tahu. Nah di sini Tuhan menyatakan bahwa dia tetap setia. Walaupun kita ada di dalam lembah kekelaman, dia tetap menyertai kita. Tetapi ingat, jangan terlalu sering. Sama seperti hal gini, siapa yang mau mujizat? Semua pasti angkat tangan mau mujizat. Ya. Tapi saya mau bilang, jangan terlalu mencari mujizat. Waktu Tuhan memberikan nyawanya, tubuh dan darahnya buat kita, itu sudah mujizat buat kita yang membawa kita kepada keselamatan. Ya, jangan terus kita selalu minta mujizat sama Tuhan. Berjalanlah di dalam perkenanan Tuhan. Jangan mentok minta. Sama seperti hal gini, siapa yang mau mujizat kesembuhan? Berarti harus sakit dulu kan? Siapa yang mau mujizat kelimpahan? Berarti harus kekurangan dulu kan? Nah, kita diberikan hikmat, kita diberikan kuasa. Berjalanlah di dalam perkenanan Tuhan. Cintailah Taurat Tuhan, firman Tuhan, maka dia akan menuntun kita. Dan janji Tuhan itu banyak banget. Nanti saya akan bacakan, kita belajar sama-sama. Nah, dalam keseharian ada satu hal yang nggak bisa kita ambil pada saat itu sudah hilang, yaitu waktu.
Uang pada saat hilang, berkat pada saat hilang, bisa kita dapat lagi. Ya. Tapi waktu begitu sudah hilang, kita nggak bisa dapat lagi. Dan kita nggak pernah tahu kapan batas waktu yang Tuhan berikan buat setiap kita. Nah, Efesus 5 ayat 15 boleh ditampilkan. Efesus 5 ayat 15. Saya akan bacakan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi hati-hati dengan waktu. Ya, pada saat kita terlalu sibuk, anak kita nggak urusin, tiba-tiba begitu dia sudah besar, dia melakukan banyak hal yang mungkin membuang waktunya dia. Dia terlibat pergaulan buruk, mungkin seks bebas, mungkin narkoba, mungkin apapun. Banyak hal terbuang. Saya mau katakan nggak 100% salah anak itu. Mungkin salah orang tuanya terlalu sibuk. Orang tuanya nggak menghargai waktu. Nah, orang tersebut nggak menghargai waktu karena dia harus bekerja keras segala macam untuk berjuang untuk hidupnya dan segala macam. Itu nggak salah. Tetapi mungkin dulunya orang tuanya juga nggak mendidik dengan benar. Nah, makanya ini menjadi seperti lingkaran setan yang terus mengikat turun-temurun. Nah, di sini waktu, hati-hati dengan waktu. Kita harus punya quality time sama Tuhan, sama pasangan kita, sama anak-anak, sama orang tua, sama keluarga. Itu quality time. Ya. Jadi pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Amsal 4 ayat 23 berkata demikian. Ini juga ayat yang favorit. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Semua orang mau punya kehidupan. Tapi seringkali tidak waspada. Pada saat dia kecolongan karena iblis mencuri sesuatu dari hidup kita. Karena kita nggak waspada, kehidupan kita mulai terganggu. Ya, padahal firman Tuhan bilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata demikian. 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, ini hati-hati. Di dalam gereja pun ada nih singa mengaum-ngaum nih sedang mencari mangsa. Waktu kita keluar pun di marketplace di luar sana banyak yang mau menerkam. Ya makanya hati-hati, kita harus waspada. Nah, di sini kita mau belajar dari satu cerita tentang perumpamaan anak yang hilang. Ya udah seringnya kita dengar ya tentang anak bungsu, tapi saya mau kita belajar lagi. Dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Ya, saya akan bacakan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku, kata dia. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Ampas makanan babi pun nggak diizinkan. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ini ada 3 hal ya. Tadi dikatakan sama si anak tersebut, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Yang kedua, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Yang ketiga, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Dia siap jadi budak bapaknya. Ayat 20 dikatakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya.
Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ayat 21, kata anak itu kepadanya. Yang pertama, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Yang kedua, dia katakan, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Sebelum dia berkata yang ketiga, bapaknya justru berkata kepada hamba-hambanya, kepada pegawainya. Artinya, belum selesai anak itu bicara, belum selesai dia mengucapkan bahwa dia siap jadi budak bapaknya. Tetapi bapaknya justru menyuruh hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali. Dan ayahmu telah menyembeli anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembeli anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Di sini juga ada dua sosok, anak bungsu dan anak sulung. Anak bungsu ini adalah anak yang happy ending. Kalau disimpulkan sebenarnya dia mendapat mujizat, penerimaan dari ayahnya. Di mana dia sudah bertekad, dia siap jadi budak tetapi ayahnya tetap tidak izinkan. Bahkan dia diberikan identitas sebelum masuk ke rumahnya. Kalau kita cermati, sebelum anak itu masuk ke rumahnya, bapaknya ingin identitas anak tersebut sudah lengkap. Makanya dikasih jubah, dikasih cincin, dikasih sepatu. Supaya waktu dia masuk ke dalam rumahnya, statusnya anak. Nah, dia ini sesuatu yang happy ending buat si bungsu karena dia mendapatkan sebuah mujizat. Tetapi dia sempat ngalamin di mana dia mau makan makanan ampas bekas ampas makanan babi pun dia nggak bisa, nggak dikasih. Dia mengalami masa titik terendah. Dia ada di dalam satu kegelapan. Ya, tetapi Tuhan tetap setia. Orang tuanya pun, bapaknya pun tetap setia menerima dia. Bahkan identitasnya dipulihkan kembali. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa firman-Mu pelita bagi kakiku bicara tentang kesetiaan Tuhan. Walaupun kita ada di titik terendah, dia tetap memberikan kita pelita. Firman bicara Tuhan sendiri. Pelita bicara terang, bicara Tuhan sendiri, Tuhan adalah terang. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa hati-hatilah jangan sampai kita seperti anak bungsu, melakukan sesuatu berdasarkan pengertian kita sendiri sehingga pada akhirnya kita masuk ke dalam lembah kekelaman. Kita mengalami sebuah kegelapan. Tetapi kalau kita melihat bagaimana si sulung tadi, ya, walaupun awalnya dia tidak mengerti, tetapi di situ ada satu statement. Dikatakan bahwa telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Nah, ini yang harus kita contoh. Bertahun-tahun dalam hidup kita, kita melayani Tuhan kita dan belum pernah kita melanggar perintah Tuhan kita. Walaupun di situ iblis mungkin membisiki si sulung tersebut, lihat tuh adik lu yang habis berfoya-foya, malah diberikan lembu tambun. Kamu yang mengabdi sama bapakmu bertahun-tahun, kambing aja gak pernah dipotongin buat kamu. Bisikan itu mungkin ada. Ya, tetapi bapaknya bilang apa? Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku.
dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Iblis selalu ingin mencuri identitas kita. Supaya kita nggak sadar bahwa kita ini milik Tuhan, kita ini sebagai anak, dia adalah Bapa kita. Artinya kita adalah ahli waris. Semua milik Bapa adalah milik kita. Ya. Jadi kita harus melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kalaupun secara manusia kita terjatuh, Tuhan nggak pernah tinggalkan kita. Kalaupun kita sampai jatuh, nggak sampai tergeletak janji Tuhan, karena Tuhan menopang kita. Nah di sini kita bisa belajar bahwa anak bungsu tersebut menerima mujizat. Anak sulung menerima God's favor, perkenanan Tuhan. Saya lebih suka kita berjalan di dalam perkenanan Tuhan hari demi hari. Jangan punya mental minta mujizat terus. Karena mujizat itu tanda kita ketemu jalan buntu. Kenapa sebelum berjalan nggak tanya Tuhan dulu? Ya, jadi artinya kita perlu perkenanan Tuhan. Ya, jadi hematlah akan mujizat. Saran saya gitu. Jangan kita ke gereja sama Tuhan terus minta mujizat. Tapi berlomba-lomba menyenangkan hati dia. Supaya perkenanan Tuhan turun atas kita. Bukan kita punya mental minta-minta mujizat. Tuhan bisa lakukan. Tuhan sangat sanggup melakukan mujizat. Nggak ada hal yang mustahil buat Tuhan. Tetapi saya mau katakan, hargailah, pergunakanlah waktu-waktu yang ada. Jangan hidup ini yang Tuhan inginkan adalah kehendak Tuhan itu terjadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, itu nggak terjadi di dalam hidup kita. Karena kita sibuk mikirin mujizat, mikirin solusi atas masalah kita. Sedangkan kita nggak pernah mau dengar apa tuntunan Tuhan hari demi hari dalam hidup kita. Ya, jadi kita harus belajar seperti anak sulung tersebut. Walaupun awalnya dia nggak terima berita tersebut. Tetapi bapaknya mengingatkan, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Ya, jadi di sini kita bisa semakin mengerti bahwa mujizat itu Tuhan sanggup lakukan. Mujizat itu Tuhan bisa berikan kepada kita. Tetapi hematlah mujizat. Berjalanlah di dalam perkenanan. Karena seperti saya katakan, kalau kita mau mujizat kesembuhan berarti kita udah sakit, makanya kita minta kesembuhan. Kenapa kita bisa sakit? Coba kita renungkan, apakah kita nggak pelihara kesehatan dengan baik? Apakah kita makan sembarangan? Apakah kita suka begadang? Apakah kita kerja terlalu keras, misalnya terlalu berpikir keras, tenaga terlalu keras, dan sebagainya yang membuat kita lelah dan sakit. Ya, jadi kalau kita mau menerima mujizat, rumah tangga saya minta dipulihkan. Ya coba selama ini bagaimana, apakah kita masih egois, apakah kita tidak menghargai pasangan kita, apakah kita tidak mau menerapkan firman Tuhan di dalam rumah tangga kita, siapa yang menjadi kepala, siapa yang menjadi tubuh, dan segala sesuatunya. Kalau semuanya terbulak-balik, maka nggak akan terjadi sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan nggak akan berjalan dalam kehidupan kita. Makanya kenapa ada masalah akhirnya. Nah disinilah kita perlu peka mendengarkan suara Tuhan. Sama seperti begini. Saya punya 3 anak. Anggaplah misalnya salah satu anak saya minta modal usaha. Pak, aku mau usaha, aku minta modal. Oke, mau usaha apa? Oh saya mau usaha ini Pak. Modalnya berapa? Segini Pak. Saya kasih, oke nih modal buat kamu. Ya. Waktu dia dapat modal, itu mujizat buat dia. Karena dia nggak akan bisa usaha kalau nggak dapat modal dari papanya. Itu mujizat pertama yang diterima. Dalam prakteknya, ternyata uang tersebut dia pakai buat foya-foya. Dia nggak pikir lagi, dia nggak tanya Tuhan. Sehingga singkat cerita, usahanya nggak jalan, modalnya habis. Kemudian dia datang lagi ke papanya, Pak, aku gagal Pak, modalku habis. Boleh nggak aku minta lagi modal? Oh sekarang kamu mau usaha apa? Aku mau ganti Pak. Ganti haluan, aku mau usaha ini misalnya. Oke berapa kamu perlu? Sekian Pak. Oke, ini Papa bantu lagi. Nah begitu dia terima mujizat yang kedua. Karena dia kan udah bangkrut, gak punya modal. Dikasih lagi modal. Itu mujizat kedua. Dia usaha lagi. Dalam usahanya, wah dia beli benda-benda yang mungkin mewah-mewah untuk pamer segala macam. Bangkrut lagi.
Datang lagi sama bapaknya. Kira-kira kalau terus-terusan gitu bapaknya kesel nggak? Kesel kan? Sama Tuhan kita, kalau kita terus minta mujizat terus, tapi kita nggak pelihara kehidupan ini, lama-lama kesel. Makanya kenapa kita nggak belajar dalam perkenanan Tuhan? Ya. Tuhan pasti setia, dia tolong kita, tapi jangan bikin dia kesel dan bersedih hati karena kita menyepelekan kasih karunia yang dia berikan. Sampai sini nangkep sesuatu Bapak Ibu? Ya. Nah, Amsal 6 ayat 23. Amsal 6 ayat 23 boleh ditampilkan ya, saya akan bacakan. Karena perintah itu pelita, ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Perintah itu pelita, garis bawahi perintah. Seneng gak sih kita kalau diperintah-perintah? Enggak kan? Tapi kalau posisi kita udah di bawah, seperti anak bungsu tadi, mau jadi budak aja dia siap. Tapi saya mau bilang, hati kecil dia pasti bertentangan. Jadi budak gak enak loh. Malu sama hamba-hamba bapaknya. Disuruh-suruh lagi, kerja kasar lagi. Diperintah itu gak enak, makanya pelita tadi bicara itu perintah. Ya, karena perintah itu pelita, saya mau bilang gak enak. Makanya jangan berharap dapat pelita terus. Nah, ajaran itu bicara cahaya. Cahaya Tuhan gak pernah habis. Makanya belajarlah sama Tuhan. Sinarnya gak pernah habis. Karena Tuhan bilang, akulah terang. Sinarnya gak pernah habis. Pelita ada waktunya habis. Bantuan bapaknya nih ngasih modal ke anaknya ada waktunya habis. Tapi kalau anak tersebut berjalan di dalam kebenaran, kasih bapaknya gak akan pernah habis. Bahkan semua milik bapaknya jadi milik dia. Ya, jadi ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik. Ya, teguran yang mendidik ini bicara didikan, bicara firman Tuhan yang mengajar kita itu adalah jalan kehidupan. Nah, pilihlah jalan kehidupan. Ya, makanya tadi dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Semuanya hidup, aspek di dalam kehidupan diri kita itu hidup. Ekonominya hidup, rumah tangganya hidup, anak-anaknya hidup, orang tuanya juga hidup, mertuanya hidup. Semua hidup tuh bukan hidup secara jasmani tetapi ada sesuatu yang keluar di dalam diri orang tersebut. Itu tanda sebuah kehidupan. Ya, sekarang kan ada istilah mager. Kalau anak-anak kita cuma di kamar, main handphone, gak mau keluar kamar, gak ada tanda kehidupan. Orang tua harus ajar anak yang model begitu. Berikan dia tugas, berikan dia sesuatu yang membuat dia semangat melakukannya. Kita harus ajar. Karena kalau enggak, begitu anak itu besar, dia akan banyak membuang waktu dalam hidupnya. Dan akhirnya akan terjadilah generasi yang sama. Bahkan mungkin lebih buruk, lebih buruk, lebih buruk. Yosua 1 ayat 8 dikatakan demikian. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, jadi jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Dan janji Tuhan dikatakan, demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saya yakin ini semua mau. Ya, setiap kita pasti mau perjalanan kita berhasil, bisnis kita berhasil, pekerjaan kita berhasil, karir kita berhasil, studi kita berhasil, rumah tangga kita berhasil. Bahkan ditambahkan dengan sesuatu yang sifatnya keberuntungan. Tetapi ingat, kita harus lakukan yang sebelumnya. Memperkatakan kitab Taurat, renungkan itu siang dan malam, dan bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Lakukan itu. Amsal 3 ayat 5 berkata demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ya, seringkali kita ngerasa udah pinter. Seringkali kita nggak perlu tanya Tuhan. Seringkali kita nggak perlu mungkin tanya pasangan kita.
Padahal sebagai pasangan kita saling melengkapi. Nah, kita nggak boleh hanya bersandar kepada pengertian kita sendiri. Ya, kita harus percaya sama Tuhan dengan segenap hati, tanya sama Tuhan. Karena Dia mengendalikan semuanya. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kita nggak akan berkelok-kelok. Kita nggak akan dibawanya naik turun gitu kan. Tetapi Dia akan meluruskan jalan kita. Bahkan janji Tuhan, jalan kita terus naik bukan turun. Yeremia 17 ayat 7-8. Yeremia 17 ayat 7-8 dikatakan demikian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, yang bukan bersandar pada pengertian sendiri ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Waktu pandemi, semua tidak pandang bulu. Mau anak Tuhan, bukan anak Tuhan, semua kena imbasnya. Bukan saya sombong, tetapi puji Tuhan. Saya merasa seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Itu tergenapi di dalam kehidupan saya maupun usaha saya. Kita tidak kekurangan walaupun kita belum berkelimpahan waktu itu. Karena kita harus prepare, harus jaga segala sesuatu. Kita nggak tahu COVID selesainya sampai kapan, kita nggak tahu waktu itu. Tetapi nggak satu pun karyawan saya berhenti atau diberhentikan. Atau fasilitasnya dipotong, atau gajinya dipotong, atau fasilitasnya dicabut. Nggak ada satupun. Bahkan di saat-saat pandemi tersebut, kita masih buka lowongan, rekrut beberapa karyawan. Nah, saya mau katakan, apa yang menyebabkan seperti itu? Karena kita menaruh harapan kita pada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan. Serahkan semuanya sama Tuhan. Tanya Tuhan dalam segala sesuatu. Nah, jadi itu yang harus kita lakukan. Jangan sampai Tuhan bawa kita ke dalam kegelapan. Bukan dibawa Tuhan. Tuhan izinkan kita masuk ke dalam kegelapan. Tapi Tuhan akan berikan kita pelita karena Dia setia. Tetapi itu akan membuang-buang waktu kita. Karena kita akan harus dengan kekuatan yang segenap maksimalnya untuk kita keluar dari kegelapan tersebut. Mazmur 1 ayat 2-3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi ini janji Tuhan. Ini bukan karangan motivator, ini janji Tuhan. Ya, kesukaannya ialah Taurat Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saya bilang bahwa firman Tuhan itu yang kita serap setiap hari masuk ke dalam hati dan pikiran kita, itu akan memenuhi kita. Engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Tubuh kita ini bait Roh Kudus. Ada Roh Kudus di dalam kita. Firman itu adalah Allah sendiri yang berasal dari Logos, kemudian Dia menjadi hidup dan Dia hidup di dalam kita. Artinya, kalau kehidupan firman Tuhan itu banyak dan penuh di dalam kita, artinya kuasa yang ada di dalam kita itu juga besar. Jadi penuhi diri kita dengan firman setiap hari. Itu menjadi makanan, ya, makanan dari roh kita. Waktu roh kita makan banyak dari firman tersebut, maka dia akan besar rohnya. Artinya ada kekuatan, artinya ada kuasa. Artinya dunia ini dia bisa taklukkan. Iblis ada di kakinya. Karena itu kuasa Tuhan. Ya, jadi kita harus suka dengan Taurat Tuhan. Waktu pandemi, banyak hal yang saya deklarasikan di dalam doa pagi saya. Tuhan, Engkau sanggup memindahkan kekayaan bangsa-bangsa ke dalam hidupku, ke dalam perusahaanku, ke dalam rumah tanggaku.
Karena bangsa-bangsa di situ banyak musnah kan. Kita dengar di Eropa berapa banyak yang mati, di Amerika berapa banyak, belum lagi negara-negara lain di India. Orang yang mati hartanya kemana? Hartanya itu milik Tuhan, kembali kepada Tuhan juga. Dan Tuhan sanggup pindahkan itu kepada orang-orang yang berkenan. Saya deklarasikan itu, perpindahan kekayaan bangsa-bangsa terjadi atas hidupku. Bahkan satu doa yang mungkin terkesan agak kampungan, kelimpahan dari seberang aku perintahkan masuk ke dalam rekening-rekening bankku, ke dalam dompetku, ke dalam berangkasku. Doa saya begitu waktu pandemi. Agak gila memang ya, tapi saya mau bilang, anak Tuhan kalau gak gila tuh belum anak Tuhan ya. Dan itu terjadi, sesuatu yang kayaknya sepele. Setiap pagi selama pandemi berapa tahun, kekhawatiran secara manusia ada. Tuhan, karyawan saya banyak, kalau perusahaan ini gak jalan, mereka gak bisa hidup, saya mau bayar gaji dari mana? Tuhan tolong pelihara, tolong jaga. Aku punya iman, aku selama ini setia melayani Tuhan, aku berjalan sesuai firman Tuhan. Setiap hari aku baca firman Tuhan, aku penuhi diriku dengan firman Tuhan. Masakan aku gak punya kuasa? Itu yang saya ucapkan bertahun-tahun selama pandemi. Dan itu terjadi. Rekening kita gak pernah kosong. Karyawan kita gak ada yang kita berhentikan. Mereka tetap terima gaji full. Nah di sini saya menghimbau setiap kita Bapak Ibu Saudara, ayo kita selalu rindu sama Tauratnya Tuhan. Renungkan itu siang dan malam. Penuhi diri kita dengan firman Tuhan. Jalan di dalam perkenanan Tuhan. Jangan kita punya mental tenang aja, ada pelitanya Tuhan. Kalaupun gelap, ada pelitanya Tuhan. Benar ada pelitanya Tuhan, dia setia. Tapi kita akan buang-buang waktu. Kalau Tuhan sudah ciptakan, bahkan berkehendak di bumi seperti di surga, jangan ciptakan neraka di bumi. Karena Tuhan ingin terjadilah kehendaknya di bumi seperti di surga. Tuhan ingin ada surga di bumi, bukan ada neraka di bumi. Nah kita anak-anak Tuhan yang percaya sama Tuhan, kita sudah diberikan kuasa. Ciptakan surga di tengah rumah tanggamu, di tengah perusahaanmu, di tengah mungkin kantor tempatmu bekerja, mungkin di tengah tokomu. Ciptakan surga. Ciptakan sesuatu yang penuh dengan damai sejahtera sukacita. Walaupun mungkin kita dikelilingi oleh orang-orang yang belum kenal Tuhan, tetapi pada saat mereka merasakan nuansa surga karena kehadiran kita, dia pun akan menerima damai sejahtera sukacita. Tinggal tunggu waktunya Tuhan, dia akan percaya sama Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, tangkap sesuatu pagi hari ini, belajar sesuatu ya. Cinta Tuhan jangan tanggung-tanggung, karena berkat dia juga gak akan tanggung-tanggung buat kita ya. Jadi pagi hari ini kita belajar tentang firman-Mu pelita bagi kakiku ya. Tadi kita bisa lihat ilustrasinya. Kita sudah belajar tentang firman-Nya. Tinggal Bapak Ibu Saudara terus lakukan apa yang tadi kita pelajari sama-sama. Baik, saat sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita mau siapkan hati kita. Firman Tuhan selesai, saya berdoa biar Roh Kudus memampukan setiap kita untuk melakukan firman Tuhan dalam keseharian kita. Percaya ada Roh Kudus di dalam setiap kita, dan dia akan memberikan kita kekuatan untuk kita melakukan bersama-sama dengan dia.